Abu Bakar Ba'asyir terlambat menyadari bahwa Pancasila dan NKRI adalah anugerah Tuhan. Ia perlu waktu puluhan tahun untuk memahaminya, bahwa para ulama terdahulu telah merestui Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi kesadaran yang terlambat itu jauh lebih baik baginya. Kini di usia tuanya ia kembali bisa menikmati kehangatan keluarga. Hidup tenang tanpa dendam yang menyala-nyala di dadanya. Pada perayaan kemerdekaan Rabu lalu, untuk pertama kalinya Ba'asyir merayakan kemerdekaan dalam upacara bendera. Sejak didirikan pada tahun 1972, Ponpes Al-Mukmin Nguruki baru menggelar upacara HUT kemerdekaan RI untuk pertama kali hari itu. Di halaman pesantren itu, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Para ustadz dan murid pesantren berbaris rapi mengikuti upacara. Ada sekitar 1.300 orang yang mengikuti upacara tersebut. Ini adalah peristiwa bersejarah. Akhirnya Pancasila dan NKRI menang. Tokoh yang sebelumnya menganggap Pancasila togut dan upacara bendera sebagai aksi kesyirikan itu telah berubah. Memang masih ada sisa-sisa kekolotan Ba'asyir. Misalnya ia tak menghormat pada bendera. Atau ia masih meyakini bahwa hukum Islam yang paling cocok untuk mengatur Indonesia. Mungkin ia merasa malu, masih ada sisa-sisa keangkuhan dari masa lalunya. Atau itu adalah cara agar ia tak dianggap menjilat ludahnya sendiri. Karena biasanya orang yang sudah terdoktrin kuat dan melanggarnya itu dianggap mengorbankan harga diri. Tapi paling tidak Ba'asyir telah banyak berubah. Biasanya sangat sulit untuk mengubah keyakinan seseorang. Selama berpuluh-puluh tahun Ba'asyir tak mengakui Pancasila. Ia juga terbukti terlibat banyak kasus kejahatan, termasuk ikut bermufakat meledakan bom Bali. Dan ia menjalani hukuman paling lama karena terbukti melatih jaringan teroris di Aceh. Namun Ba'asyir telah banyak berubah. Ketika mengheningkan cipta, Ba'asyir khusyuk berdoa. Menurut Ba'asyir, upacara ini adalah juga bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia kemerdekaan. Rasa syukur itu diwujudkan dengan upacara bendera 17 Agustus. Jadi upacara bendera merupakan kewajiban semua orang yang merasakan kemerdekaan. Perubahan pada diri Ba'asyir itu menunjukkan proses deradikalisasi terbukti bisa dilakukan. Ada yang prosesnya cepat, tapi ada pula yang lambat seperti Ba'asyir. Jika Ba'asyir yang keyakinannya sudah membatu saja bisa luluh dan berubah, apalagi mereka yang belum lama tersihir oleh ideologi jahat, peluang untuk sadar sangat besar. Ba'asyir memang tidak sepenuhnya toleran, tapi paling tidak dia telah mengakui Pancasila dan mau merayakan kemerdekaan melalui upacara bendera. Jika ada sekolah-sekolah yang masih meniadakan upacara bendera, perlu bercermin pada Ba'asyir. Setelah puluhan tahun meyakini sesuatu, akhirnya ia sadar telah keliru. Apa yang menimpa Ba'asyir adalah kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Tapi itu tetap harus membuat kita waspada. Karena masih banyak orang-orang yang tersesat, tapi menganggap diri mereka di jalan yang benar. Kewajiban kita sebagai manusia adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk sadar dan jadi manusia normal. Karena orang sekaku Ba'asyir saja bisa kembali memeluk Ibu Pertiwi, mengakui Pancasila dan menyatakan bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Kita memang harus melawan aksi intoleran, fanatisme berlebihan, dan radikalisme. Tapi itu tidak serta-merta melenyapkan rasa cinta dari dalam hati kita. Kita harus mau memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang tersesat itu untuk kembali ke jalan yang benar di bawah naungan Pancasila.